Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada pengurus PAC Muslimat Kecamatan Abung Tinggi dan seluruh jajarannya yang kami muliakan, ibu-ibu sekalian pengurus ranting muslimah se-Kecamatan Abung Tinggi yang saya banggakan bisa seluruh jajarannya, bil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Mas Huda, Bapak Ustadz Muhammad Arif Sanjaya, rekan-rekan dari Bawaslu yang di sini diwakili oleh Panwascam dan seluruh jajaran yang kami hormati, ibu-ibu jamaah pengajian muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Abung Tinggi, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Saya tadi masuk ke sini itu sedikit agak gimana gitu, Bu. Ini aula kecamatan apa surga ya? Karena banyak bidadarinya. Nah, kayak turun dari beca. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan Allah jaga dalam keadaan sehat walafiat, di dalam suasana yang serba sibuk, serba pekerjaan, serba kegiatan, namun kita semua masih bisa meluangkan waktunya untuk pengajian muslimah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dinilai oleh Allah sebagai nilai ibadah. Amin Allahumma amin. Salawat bering salamnya Allah pada terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan semoga salawat dan salam ini terlimpahkan kepada kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bu, saya ulangi lagi, salawat salam itu apa sih? Kemarin di Skipi saya sampaikan yang namanya salawat itu bahasa Arab. Maknanya, artinya dimaknai bahasa Arab pula namanya rahmat. Baca rahmat. Jemuman gitu. Rahmat itu belas kasih sayang. Jadi kita minta semoga rahmatnya Allah dan salamnya Allah terlimpahkan kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa Muhammad kurang rahmat? Apa Muhammad kurang kasih sayang Allah? Jawabannya tentu tidak. Lalu bagaimana? Nabi Muhammad itu ibarat gelas, ibarat wadah. Rahmat dan salamnya Allah ibarat curahan air. Ketika air itu dicurahkan ke sebuah wadah, ke sebuah tempat, dialirkan terus, maka yang akan terjadi penuh. Dituangkan terus, yang terjadi luber. Nah ini loh, kenapa kita membaca sholawat atas Nabi? Luberannya rahmat ini nanti kita harapkan bisa kita dapatkan dan mengalir ke diri kita dan juga keluarga. Amin ya rabbal. Makanya kalau ibu sholawat, kalau ibu berdoa, jangan lupa didampingi
Sholawat. Kenapa? Walaupun kerjaannya yang buruk belum bisa ditinggalkan dengan panduan sholawat, insya Allah dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah masih bentakin suami, di rumah masih cerewetnya bukan main. Tapi berdoa, kalau nggak pakai sholawat nggak jamin. Tapi kalau sebelumnya sholawat, diangkat sama sholawat. Walaupun seperti itu niatnya baik, tetap diangkat oleh Allah Subhanahu. Yuk, saya ajak doa bersama ya. Semoga saja yang istiqomah. Kok gak ada yang amin? Telat. Iya. Semoga saja yang istiqomah, rezekinya semakin barokah, harta benda makin bertambah, bisa haji ke kota. Allahumma. Ada yang sudah berangkat? Pengalaman yang sudah berangkat pasti pengen lagi. Pengen, yang belum, kita doakan mudah-mudahan segera menjadi tamu Allah. Syaratnya iya, sedikit melenceng. Harapan saya pengurus muslimat bisa fasilitasi ini, baik tabungan haji, baik tabungan umrah, ya tak? Gitu loh. Ini saya kasih tahu rahasianya nih Bu. Ya, baik. Saya sampaikan salam takzim, salam hormat Bapak Kepala KUA Bun Tinggi, Bapak Erdiansyah. Hari ini tidak bisa hadir, siokianya hadir tempat ini karena ada pertemuan kantor, jadi mewakilkan sekaligus terhadap kami. Ya, jadi Ibu Bapak Erdiansyah itu punya istri. Namanya siapa Bu? Bu Nelly. Bu Nelly itu punya travel haji umroh. Ya, punya travel haji. Monggo silakan hubungi nanti pengurus muslimatnya, karena beliau juga pengurus kayaknya muslimatnya. Bisa bekerja sama tanpa misalnya nih ongkosnya muslimat, ongkosnya umroh misalnya 30 juta. Kita bayar tetap 30 juta kok Bu. Iya, artinya apa? Kalau yang bawa pengurus muslimat ada kembali dari pihak perusahaan 1-2 juta Bu. Bisa untuk kas muslimat. Masuk akal? Iya, enggak apa. Bisa untuk beli salon yang agak gede, enggak kayak gitu. Minjam lagi. Kiai itu pertama itu di sini Bu. Kalau sudah kayak gini udah inspirasinya hilang, udah nggak tahu. Ya, jadi ini salah satu jalan. Tapi mudah-mudahan tetap istiqomah, didampingi dengan orang-orang yang nantinya bisa membantu kita dari birokrasi. Dari mana? Silahkan monggo kita bekerja sama dengan umarok kita. Mudah-mudahan semua dapat istiqomah. Amin ya robbal alamin. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Ala Yasin. Semoga semua panjang hidupnya, terus lebih makmur, diberikan
pinju, rakyat aman adil. Amin Allahumma salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kenapa saya katakan tadi acara ini alhamdulillah bisa dilaksanakan, Bu? Pancen berat berjuang di akhir zaman ini, kata ulama bagaikan megang bara api. Bara api itu kalau kata dia sebenarnya bahu. Kalau kata Jumlah jauh, mowo. Namun cesudanan, megang. Artinya apa? Dikecak panas, dikecak lepas. Iya. Kalau mau berjuang di agama di akhir zaman, banyak cobaannya. Belum lagi ibu-ibu ini di rumah banyak kerjaan, ngurusi keluarga, ya nek cara Jawa, ya. Pagi-pagi ibu-ibu ini banyak kerjaan. Isu umbah-umbah, isah-isah, ngedusi bocah. Kadang-kadang malam masih digugah bapaknya juga itu. Masihlah. Karena efek tadi ya, ibu-ibu ini kan orang terkuat di bumi ya, Bu. Sen kanan mengkor kiri kan. Serempet orang yang dimarah, yang diserempet itu, benar nggak? Ya namanya orang terkuat kami juga ada tahu. Walaupun seperti itu, tapi salut satu, Bu. Apa itu? Ibu-ibu, walaupun sifatnya kayak apa, berjuang untuk keluarga. Tadi dapat senang. Bawa sendiri. Saya juga melihat baru sekali ini saya diundang ceramah ada proposal. Gak apa-apa, semangat pengurus ya. Semangat, cuman saya heran muslimat Abung Tinggi emang cuman segini tak? Terus pakaian muslimatnya juga jarang ya. Kenapa, Bu? Takut? Pengajian muslimat gak boleh? Boleh, cuman kadang-kadang yang numpang yang nggak boleh. Yes, yang penting hadir lah ya, yang penting kita laksanakan. Mudah-mudahan acara ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu. Udah capeknya bukan main bisa hadir hari ini. Padahal yang diejekin apa? Ibu-ibu cerewet, ibu-ibu galak, ibu-ibu terus semua, tapi masih tetap bisa melaksanakan menyisihkan waktu untuk pengajian. Topar kotok buat ibu-ibu muslimah. Mudah-mudahan ini ya rombongan ini nanti kalau misalnya masuk surga semua, Allahumma. Bu, kita ini semua masuk surga, yakin wis, yakin. Ya, ini saya kasih cerita, Bu. Nanti kalau hari kiamat, semua di bumi ini, barang-barang yang ada di dunia, semuanya hancur kalau ada trompet sangkakala berbunyi. Trompet sangkakala bunyinya kayak mana? Toyot, toyot. Terserah ya, saya juga nggak dapat bocoran itu masalahnya. Semua hancur kecuali beberapa perkara. Apa yang nggak hancur? Yang pertama tulang ekor manusia. Apa di atas bolongan pantat? Ada tulang ini besarnya, ya. Itu kalau dalam ilmu kedokteran
prosesornya manusia di situ, penyimpanan data manusia di situ, Bu. Ya, walaupun semua hancur dihimpit bumi, ya, tapi barang itu nggak mati karena rekaman hidup kita ada di situ. Makanya nanti ketika hari kebangkitan ditiup kembali, dia ada sebuah keterangan mengatakan manusia tumbuh kayak cambah. Dari tulang ekor itu tadi, tempat tumbuhnya manusia di hari kebangkitan. Yang pertama, yang kedua, Bu, Gunung Uhud. Pernah lihat Gunung Uhud? Gunung Uhud itu pernah ditawarin sama malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad disakiti oleh orang Quraisy. Nih malaikat Jibril ngomong, Muhammad, apa kabar? Kalau kamu izinkan aku Muhammad, akan aku angkat Gunung Uhud, kutindihkan ke mana? Quraisy itu. Orang Semendo kan nggak bisa ngomong Quraisy. Quraisy. Saya ingat ada ibu-ibu dari Rengas nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Pak Suri. Iya Ibu, ada apa? Saya bilang. Ada saya waktunya mondok Pak Ustadz, mondoknya sekolah. Iya, administrasinya bagaimana? Saya jelaskan ya. Nah itu terus udah jelaskan dia ngomong sama anaknya. Salah, kamu mondok pada sulit. Untung saja calon presiden dulu nggak ada yang kan dulu sempat Menteri Erick Thohir itu Pak ya. Coba kalau orang Semendo ngomong Erick Thohir kayak mana? Erick Thohir itu nih. Bercanda ya. Jadi gitu. Gunung Uhud sebelum kiamat datang diangkat oleh Allah, memerintahkan malaikat langsung ke surga. Nanti Ibu kalau masuk surga jangan lupa jalan-jalan ke perpustakaan surga ya Bu. Lihat gunung ajain kami ya Bu ya. Allahumma amin. Yang nomor 3 Ka'bah. Apa Bu? Kan Ka'bah. Ka'bah kiblatnya orang Islam. Sebelum kiamat datang Ka'bah ini ditanya sama malaikat. Ka'bah, kamu diperintahkan untuk ke mana? Ke surga. Nggak mau Ka'bah ini Bu. Nggak aku galak. Kenapa? Sebelum saya dipindah ke surga, saya pengen tahu dulu jumlahnya manusia. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir. Mau diangkatnya jalan-jalan udah diajaklah ke padang mahsyar, sampai di sana manusia sudah hari kebangkitan. Lihat itu Ka'bah tuh, orang-orang tuh yang di sana jumlah mana situ sana suka maju itu. Itu suka kayu, harus kayu. Diabsenin kayak pengurus kayak bumi ada di absen. Mana? Skippy ada ya? Sanu akhirnya gitu. Terus ayolah kita berangkat ke surga kata malaikat. Nggak mau juga Bu. Ngapa nggak mau? Saya pengen tahu siapa yang pernah nyium saya. Dikasih tanda yang dicium. Ayo, nggak mau. Saya pengen ke sana bersama orang-orang yang pernah mendatangi saya. Nah, gitulah. Akhirnya apa Bu? Orang-orang yang berangkat umroh, orang-orang yang berangkat haji, berangkat ke surga bersama Ka'bah. Ini Ka'bah yang kedua. Kalau di sini ada bahasa pegangan kita Al-Quran, hadis, ijma', kias. Yang kita kiaskan bahwasanya majlis-majlis seperti ini yang diisyaratkan Allah Raudhatul
jannah, pertamanan surga. Ini juga nanti kita akan dibawa sama Allah bareng-bareng. Yakin Bu? Lihat wajah jelek ini, hitam. Hitam nggak Bu? Kalau ngomong saya ganteng, fitnah. Lihat kenailah wajah ketua MUI. Nanti kalau kina dia masuk surga, kita gandolin sarungnya. Setuju nggak? Tapi jangan kuat-kuat. Iya. Jadi kita bisa bareng. Jadi gantian Ibu, ketua muslimat ada yang masuk surga, kita ikut. Makanya kalau di muslimat bersaudaranya bukan karena politik saja, bukan karena kudung saja, bukan karena bantuan saja, tapi usahakan saudaranya lahir batin, dunia akhirat. Insya Allah kita bersaudara bareng-bareng ke sana. Amin. Allahumma amin. Ya, makanya salaman lihat wajah. Kalau salaman dengan kawan lihat wajah. Ibu kadang-kadang salaman mukanya kemana? Oh. Ada lagi yang salaman cuma tempel Bu. Salaman erat kecuali beda bukan muhrim, monggo ya gitu ya. Kalau sama-sama bersaudara, kelihatan nampakkan persaudaraan. Insya Allah jadi saudara dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu muslimat hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tapi ya itu tadi saya sampaikan Ibu, namanya berjuang di zaman akhir panas banyak Lalu langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk kita terus untuk menjadi baik? Pesan yang pertama, pengen organisasinya berkah, pengen organisasinya pengen membawa kemaslahatan, dimulai dari pengurus dan anggotanya itu sendiri. Ada namanya harga diri itu Bu, kalau bahasa Arabnya marwah. Ada namanya marwah tuh. Ibu Marwah. Marwah itu artinya harga diri sebuah organisasi. Itu ada di pundak pengurus dan anggotanya. Bagaimana? Walaupun ibu lah terpisah, dek pakai seragam lagi, tapi karena sudah melekat anggota muslimah, ibu muslimah dek berjilbab lagi. Analah berjilbab cuma pengajian saja, ya ikut muslimatnya kan kena gitu loh. Sama-sama ngomongin orang. Kalau muslimat yang ngomongin, mesti dia ngomong orang. Kalau pengajian masih kamu jelek kajimu. Masih karena apa? Harga diri sebuah organisasi ada pada pengurus dan anggotanya itu sendiri. Lalu apa yang kita ambil? Yang pertama, berusaha terus menjadi lebih baik. Ajaan yang pertama, yuk mulai hari ini kita terus akan lebih baik. Ada dalilnya, ada petunjuknya, ada perintahnya, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, sekarang saya mulai dari yang paling ringan. Kita punya ilmu, jangan untuk nyalah kajem. Awas. Ya, kita disuruh sholat wajib enggak? Itu kita. Ketika ngina orang enggak sholat, jangan dihardik, jangan dikasari. Dia belum dapat petunjuk, betul? Dia mau sholat atau tidak bukan karena kita, walaupun lantarannya, tapi itu petunjuk Allah Subhanahu.
itu dia belum sholat, kita tunjukkan aja cara sholat kita, berangkat dengan rutin. Nanti kalau dapat petunjuk dia nanya, mak mana lah aku ini, ngaku, aku nak rajin sholat mak mana bacanya nih. Nah gitu kan, barulah kita kasih arahan gitu. Jangan kalau mentang-mentang lah pengajian sehari boleh, no kamu ini nggak sholat rajin, nggak punya kawan kita bu, bener. Ibu-ibu muslimat ada yang belum mau berangkat, ada yang fanatik dengan muslimat. Itu mereka belum paham. Kalau kata Nabi, innahum la ya'lamun, mereka itu belum ngerti, belum paham apa itu isi muslimat. Karena sudah campur aduk dengan kahanan dunia yang semakin buruk ini, ngatakan muslimat itu pletik. Ya, bukan ya. Seperti saya senang hari ini kita plur pengajian, insya Allah barokah dunia akhirat. Saya itu sebenarnya pengen bebas ceramah hari ini, tapi ditungguin sama Panwas, terus ada kamera di situ. Ya, ini direkam ya, tolong ya Mas ya. Nanti semuanya di videoin biar masuk TV. Baca masuk TV kamu. Bersama itu. Terus, karena apa Bu? Kita latar belakangnya mungkin belum baik, tapi kata Nabi, al-hasanat yudhiban sayyi'at. Apa Bu? Al-hasanat yudhiban kebaikan itu pacak ngapus buruk. Gitu loh. Kebaikan pacak ngapus. Makanya kalau sama orang lain itu kita jangan langsung menjas dia buruk, tidak. Konsepnya oleh-oleh dari sini, sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Setuju? Itu namanya manusia. Gitu loh. Berarti kalau misalnya kita nginak jemem itu belum baik, oh manusia bener ini. Karena jadi buruk. Ada orang baik, manusia benar ini. Untuk apa saya katakan demikian? Kalau ada orang baik, ngelihat orang baik, kita biasa saja, senangnya wajar-wajar saja. Dia menjadi orang baik. Tapi begitu juga ketika ngelihat orang itu buruk, kita nggak langsung memburukkan mereka, ya. Karena apa? Sumber dosa itu dari mata, sumber dosa dari telinga, sumber dosa dari mulut. Berhati-hatilah